kita berdoa kita kebaikan negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang badatun thayyibatun warahmun ghafur, negeri yang adil dan makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang penduduknya senang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya dan bergotong royong, berkolaborasi satu dengan yang lainnya untuk membangun negeri secara bersama-sama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran secara bersama-sama. Mudah-mudahan negeri kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang senantiasa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing dengan membacakan surah Al-Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketentraman jiwa, ketenangan kalbu, menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas derita, senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan memperbaiki diri dengan cara ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang gemar melakukan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta memanfaatkan media dan kesempatan yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, memiliki kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa dalam keadaan sehat walafiat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal yang soleh, dan kita diwafatkan husnul khatimah kelak di akhirat. Mohon dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi abdinya Allah, menjadi abdinya dan menjadi yang berbakti kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah sebagaimana yang Engkau sabda, Engkau perintahkan dan Engkau firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ya rabbana ya alima ma fi syudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة من بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tangan kita bacaan surah Al-Fatihah dan juga bacaan sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih pada hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ana wa ilaihi nusyur. Diberikan hidup penuh berkah insyaallah di bulan Ramadan ya, dalam keadaan saum kita menginginkan saum kita diterima, kita menginginkan ibadah-ibadah kita juga diterima, kita juga ingin diberikan kesempatan untuk terus menjalankan ibadah saum, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan tentu saja diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah kita. Insya Allah. Untuk beribadah kita harus selalu yakin bahwa ini adalah perintah Allah kepada kita. Sehingga kalau Allah yang memerintahkan, Allah pasti memberikan bekal. Jadi begitu keyakinannya Bu ya. Kalau Bapak Ibu merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti wujud kita, kesyukuran kita, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti memberikan kekuatan, pasti memberikan bekalnya. Namanya juga disuruh ya, pasti diberikan bekal. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah memberikan tugas, tapi di dalamnya pasti Allah akan memberikan ongkosnya, memberikan kekuatannya, memberikan kehebatannya bagi tiap diri masing-masing. Rezekinya diatur oleh Allah semua dan tidak akan tertukar, sudah ditentukan. Kalau habis rezekinya maka matilah ia. Jadi selagi masih hidup pasti rezeki itu ada. Masalahnya kita mau nggak berusaha untuk menjadikan rezeki itu menjadi benar-benar kita yakini dan kita nikmati. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Nah, kalaupun tidak ikhtiar, rezeki tetap ada. Ya, tidak akan tertukar. Tetapi dengan ikhtiar justru kita menambah keyakinan bahwa Allah mengatur dan Allah memberikan kesempatan. Pada saatnya kita mencari rezeki dengan ikhtiar, maka yakinlah akan berakhir suatu saat dengan kematian. Pasti semua yang namanya hidup akan mati. Dan itu ayat yang akan kita baca hari ini. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang namanya hidup pasti akan mati. Tapi sebelum mati kita punya kewajiban. Dan kewajiban itu tidak bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa diwakilkan. Itu bisa sholat diwakilkan ke batu. Ya. Jangan sampai kita sholat tidak pernah, tapi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki, kita menuntut rezeki kita. Padahal kita tidak pernah bersyukur. Untunglah yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau Rahman diberikan kepada semua, termasuk kepada yang tidak taat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang bedegong, orang-orang takabur, orang-orang kufur tetap diberikan oleh Allah. Ya, makan, minum, menarik nafas, ya, bahkan tidak sedikit. Mereka seolah-olah oleh Allah diberikan kenikmatan yang lebih daripada orang-orang mukmin. Nah, tetapi untuk kasih sayang Allah yang namanya Ar-Rahim diberikan hanya kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita apakah termasuk yang akan mendapatkan rahmannya saja atau meraih rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat untuk mendapatkan rahman dan rahimnya. Hidup dan kita yakin rezekinya sudah diatur, kewajibannya juga harus dilaksanakan dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian kita juga harus merasa yakin bahwa suatu saat akan sampai pada titik yang namanya mati, cepat atau lambat. Itu tidak akan bisa diundur atau bisa dipercepat. Ketika malaikat Israel datang, azal sudah sampai, maka pada saat itulah tidak tahu kita dalam keadaan apa. Nah, kemudian berikutnya kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 kesadaran ini ada, maka kalbu kita akan tenang. Kita akan merasa bahagia, kita akan tetap istiqomah dan kita akan tetap selalu berjamaah.
Kenapa? Karena Allah yang mengatur rezekinya, Allah yang menetapkan kewajiban kita dan memberikan bekalnya, Allah juga yang menentukan kematian kita, dan Allah juga yang mengawasi segala perilaku kita. Jadi kita akan tenang, akan tentram kalbu kita. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Maka tancapkan ke dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Bagaimana cara mohon pertolongan kepada Allah? Gampang, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bisyabri was-sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Maksudnya memohon itu cari ikhtiar untuk mohon pertolongan itu dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sabar bentuk nyatanya puasa. Puasa itu bentuk nyata dari kesabaran. Kalau sholat bentuk nyata dari kesyukuran. Jadi harus sabar dan syukur. Pada saatnya ketika kita berkombinasi antara sabar dan syukur, akan muncul yang namanya perilaku. Ketika kita sedang diuji, kita mendapat musibah, kita bersabar. Ketika mendapat nikmat, kita bersyukur. Itulah yang disebut dengan manusia yang ikhlas, menghambakan diri hanya kepada Allah. Dan ketika kita sadar bahwa kita berbuat salah dan keliru, maka segera bertobat kepada Allah, memohon ampunannya dan memohon rahmatnya. Gede harapan, besar harapan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Kudu jadi jelema yang muttaqin. Untuk jadi jelema yang muttaqin, sabar dan syukur adalah kombinasinya. Ketika bersabar dan bersyukur, kita pasti berinteraksi dengan sesama, bersilaturahim dengan sesama. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Iya, itulah yang kita sebut berjamaah. Ya. Dan ketika kita berjamaah, pastikan bahwa kita menjadi bagian, apakah menjadi pemimpinnya atau menjadi pengikutnya. Karena harus jelas. Ya, kalau dalam rumah tangga suami adalah pemimpinnya, istri pengikutnya. Demikian juga anak dan cucu kita. Ya, jangan dibalik. Istri jadi pemimpin, suami jadi pengikut. Wah, gawat kalau yang begitu ya. Apakah ada yang begitu? Ada, ya. Yang dibalik-balik. Nah, dan itu akan menimbulkan kekisruhan. Kekisruhan. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bukan dilihat dari hal-hal yang lain, tapi benar-benar dilihat dari kodratnya. Disebut pemimpin itu ketika ada perbuatan atau ada sesuatu yang menyangkut kebersamaan, maka tampilkanlah yang laki-laki sebagai pemimpinnya. Begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana prakteknya? Masing-masing punya cara, masing-masing punya kombinasi bersilaturahim dengan sesama. Untuk apa tujuannya? Mencapai ketentraman. Ketentraman itu akan didapat kalau satu dengan yang lain saling memberi manfaat. Itu sebabnya Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Artinya dia gemar bersilaturahmi. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang qala umuruhu wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amal baik itu yang seperti apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang baik itu atau yang terbaik itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu, berarti mengajar dan belajar itu adalah mendapatkan ilmu. Ilmu itu nanti harus diamalkan. Kita minta kepada Allah setelahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintanya apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Shiratal mustaqim itu adalah orang-orang yang diberi nikmat dan dinikmatkan oleh Allah. Itulah orang yang berilmu dan beramal. Amanu, beriman, wa amilus sholihat. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sholihat. Berilmu, beramal dan beriman. Ilmu, iman, amal. Tiga ini tidak boleh hilang. Ya, ketika kita berilmu, beriman dan beramal, maka tancapkan ke dalam diri kita kebahagiaan. Cerminan orang yang bahagia, dia akan selalu raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta ilmu ya dan juga minta pemahaman. Pemahaman artinya prakteknya yang benar, ilmu dan amal. Jadi yang namanya orang mustaqim, yaitu orang yang mendapatkan nikmat atau an'amta alaihim itu adalah orang yang beriman, berilmu dan beramal dipadukan menjadi satu. Sedangkan yang maghdub dan dolin dia adalah tidak berilmu, tidak beriman, tapi berilmu dan beramal. Ya, tidak beriman, tapi berilmu dan beramal. Nah, gimana itu bisa terjadi? Yang namanya maghdub adalah orang-orang yang Yahudi disebutnya. Mereka ilmunya tinggi, tapi tidak beramal. Contoh sekarang yang terjadi, mereka itu tahu bahwa mengasihi orang itu bagus, bersilaturahim itu bagus, tapi Israel menembaki Palestina. Dia punya ilmu, tapi tidak mengamal. Alhamdulillah. Disebutnya maghdub, dimurkai oleh Allah. Mereka mempunyai ilmu untuk kesombongan. Nabi Musa terus-terusan ditantang oleh mereka. Musa, mana Tuhanmu itu? Aku pengen lihat. Musa, mana Tuhanmu? Katanya baik. Mana makanannya untuk kami? Maka minumannya untuk kami. Nah, dan ketika sampai pada titik tertentu, maka mereka digelari namanya maghdub. Itulah kaum-kaum Yahudi. Bani Israel yang kaumnya. Bani Israel juga ada yang soleh. Jangan lupa. Nah, kemudian berikutnya adalah yang punya ilmu tidak mengamalkan, itulah maghdub. Sedangkan yang beramal, beribadah maksudnya ya, tapi tidak pakai ilmu, itulah yang dolin, yang tersesat. Siapa mereka? Nasyoroh. Bahkan mereka menyebut Allah aja punya anak. Itu mereka itu beramal, tapi tidak pakai ilmu. Mana mungkin Allah punya anak? Padahal Allah huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas sekali di situ bahwa mereka yang namanya sidolin ini adalah mereka beramal, ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu. Nah, kita jangan sampai termasuk yang maghdub dan yang dolin. Makanya kita nyebut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka tidak seimbang antara ilmunya dengan amalnya. Sedangkan yang mustaqim, yang siratal ladzina an'amta alaihim, dia itu orang beriman, berilmu, beramal, dan selalu menjaga keseimbangan ilmu dan amal. Mudah-mudahan kita dengan membaca Al-Quran termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan petunjuknya untuk keseimbangan iman, ilmu, dan amal. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini di Saung Hafid Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Kota Bandung, cuaca bagus, dan di sebelah kanan, kiri, depan hadir. Dan alhamdulillah di dunia maya sana lewat jalur internet, Zoom, ada hadir dari Bandung, Ibu Riz bersama keluarga. Dari Bandung juga ada Kang Ahmad bersama keluarga. Dari Bandung juga, Bandung Ranca Ekek, ya Bandung Coret, Ibu Apis bersama keluarga. Ada dari belah wetan, dari Cirebon, ya Irin bersama keluarga. Ada juga Ibu Hilda bersama keluarga. Ibu Dewi saat ini mohon izin, katanya beliau sedang apa namanya,
mengelola atau mengurusi ibunya sudah berada di rumah sakit. Doa dari kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan istiqomah bahagia berjamaah membaca Al-Quran. Dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Ali Imran. Kita akan baca ulang mulai ayat ke 185. Ya, 185, mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan sampai 189. Nanti lihat situasi dan waktunya. Mari kita sama-sama. Surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم